Oke, baik. Kenalkan, nama saya Aziz Adi Pramana. Saya akan berusaha untuk mendemokan tugas dari pemrograman jaringan terkait membuat file server dan juga file client. Baik, di sini mungkin saya mulai dari penjelasan programnya. Jadi di sini terdapat deskripsi file, yaitu merupakan apa isi dari masing-masing file. Client.py ini merupakan file client, dengan server flash synchronous ini merupakan file menggunakan skema sinkronus. Kemudian file dengan server select ini merupakan file yang menggunakan skema project, skema select. Kemudian server poll ini merupakan file server menggunakan skema poll. Dan yang terakhir adalah server tree menggunakan file server skema tree. Jadi masuk ke penjelasan yang pertama yaitu file client. Nah, di sini penjelasan saya berbasis blok kode. Jadi saya tidak terlalu mendetail per barisnya, hanya blok-blok kodenya saja. Nah, untuk blok kode yang ini yaitu digunakan untuk inisiasi soket client dengan mengimport library dan membuat client soket. Dan lanjut di blok kode ini merupakan hub utama untuk menerima input dari user client yang akan dikirim atau disampaikan ke server. Ini saya kasih tambahan seperti ini agar tampilannya terlihat menarik. Dan lanjut ke blok baris blok ini merupakan menggunakan percabangan, yaitu apabila terdapat komen upload, maka program ini akan dijalankan. Program ini merupakan program yang akan mengirim informasi atau mengirim file untuk masuk ke server sehingga dapat disimpan ke folder server. Lanjut untuk download ya, lokal di atas berperan untuk menghadirkan fitur download agar user client dapat mendownload file yang ada di dalam folder server. Dan lanjut ke list. Dan kode ini berperan menghadirkan fitur list agar user client dapat melihat apa saja isi file di dalam server. Kemudian di sini ada comment exit. Di sini opsional, namun agar proses demo lebih mudah saya tambahkan agar saya bisa eksis tanpa perlu melakukan komen Ctrl C yang kadang terjadi bug. Kemudian untuk eh, kode ini digunakan untuk mengetikkan komen selain tiga komen di atas, yaitu list, download, upload. Di sisi server nanti klien akan diberikan sebuah teks ya berupa noun comment. Dan di sini yang terakhir yaitu kode untuk menutup koneksi TCP server klien host. Dan lanjut ke server sinkronus. Ya. Sama seperti sebelumnya, di sini ada untuk inisialisasi soket. Itu saja soket server dengan mengimport library dan membuat server. Nanti akan saya review. Dan di sini ada sedikit tambahan yaitu di sini kita akan membuat folder untuk server akan menyimpan file-file yang diupload atau memberikan file-file yang akan dikirim ke klien. Yang lanjut ke blok kode ini yaitu untuk blok utama untuk menerima koneksi dengan klien. Kode di atas selanjutnya digunakan untuk menerima perintah klien. Selanjutnya blok kode yang ini untuk mengeksekusi permintaan klien apabila komennya menggunakan list. Jadi di sini nanti ia akan menampilkan seluruh file yang ada di dalam folder server. Dan upload di sini dia server akan menerima file yang dikirim oleh klien kemudian menyimpannya ke dalam server. Ini ada komennya yaitu with open dan nanti akan di. Dan lanjut ke download. Nah, download ini mekanismenya adalah pertama server akan mengambil mengecek apakah ada file yang diminta oleh klien di dalam folder. Kemudian setelah itu apabila ada akan dikirim ke klien sehingga klien bisa mendownload. Dan kemudian ini merupakan eh, bagian yang telah saya singgung sebelumnya di bagian yaitu ketika ada komen yang tidak diketahui maka server akan mengirim kata unknown comment ke klien seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian blok kode di atas untuk mengatasi error teknis ya. Karena tadi saya mencoba try, jadi ada exception-nya. Kemudian blok kode yang di atas ini untuk menampilkan tulisan klien disconnect dan memutus hubungan dengan klien. Ini untuk tulisan ini opsional, biar estetik saja, tidak wajib. Dan yang terakhir, server close ini menutup soket. Itu dua yang pertama mungkin akan saya coba demokan. Saya coba jalankan Python.
Oke, server waiting for connection artinya server telah melakukan broadcast. Kemudian di sini kita jalankan client. Oke, di sini klien sudah terhubung. Nah, namun karena ini sinkronus, artinya hanya bisa ada satu klien per waktu. Jadi di sini saya akan coba jalankan Python klien. Ini yang terkonek dapat dilihat hanya satu, dan kita akan coba melakukan. Ini karena sebelumnya belum ada file di dalam server, maka tampilannya seperti ini. Nah, saya juga akan coba menjalankan komen di sini. Nah, di sini komen tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena server sifatnya sinkronus. Jadi hanya boleh ada satu klien yang diurus per waktunya. Jadi artinya kalau server klien pertama sudah mengakses, urusan klien pertama harus selesai, baru klien kedua bisa dapatkan akses ke server. Ini mungkin saya coba untuk upload. Nah, sebelumnya bisa kita lihat di folder terlebih dahulu. Ini merupakan tempat server menyimpan file. Jadi di sini kosong. Ini saya akan coba untuk upload icon. Icon sebelumnya ada di luar, yaitu ini. Saya akan coba upload sukses. Ini ya ada semacam log biar memperindah saja. Lihat, nah di sini icon berhasil terkirim dan masuk ke folder save file. Ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk mengecek apakah ini benar-benar sinkronus, saya akan coba exit. Setelah eh, klien satu exit, maka baru klien dua bisa mengakses fasilitas server yang ada. Dan di sini baru setelah disconnected, baru bisa connected untuk klien kedua. Itu untuk server sinkronus. Saya close. Oke, ya, oke, untuk berikutnya lanjut ke server select. Nah, server select beda dengan sinkronus. Di sini server ini dapat melayani klien secara bersamaan. Jadi beberapa klien bisa dilayani secara bersamaan. Namun berbeda dengan thread, di sini kita memperbanyak soketnya, bukan memperbanyak threadnya. Jadi threadnya tetap satu, namun soketnya diperbanyak. Seperti ini. Ini sama ya, ada inisialisasi soket, ini salah satu soket server, dan mengimport library setelah membuat server soket. Kemudian di sini sama juga seperti sebelumnya untuk memastikan bahwa folder itu telah ada. Kemudian perbedaannya ada di sini, yaitu di socket list dan client. Nah, socket list ini digunakan untuk menyimpan semua soket yang akan dipantau oleh server. Kemudian client akan digunakan menyimpan alamat dari semua klien yang terhubung. Jadi, servernya akan memantau semua klien yang berusaha mengakses server dan melayaninya terlebih dahulu. Jadi, meskipun secara konsep tidak paralel, namun konsep ini akan terlihat paralel. Kenapa? Karena dia melayani siapa yang sedang berinteraksi langsung. Jadi kelihatannya seperti paralel, namun sebenarnya ini tidak paralel. Karena memang di sini tidak menggunakan thread. Dan lanjut ke blok kode selanjutnya yaitu while true. Di sini adalah blok utama server dengan menggunakan metode select. Karena berbeda dengan loop sebelumnya, di sini terdapat tambahan yaitu menggunakan socket list dan menggunakan select select berbeda dengan sebelumnya. Lanjut, for notified socket in red socket ini digunakan untuk load semua soket yang siap menerima data. Jadi setelah semua soket dibaca, kemudian dipilihlah yang siap untuk menerima data. Lanjut ke blok kode berikutnya, di sini merupakan mekanisme soket yaitu yang siap adalah server. Maka artinya adalah server. Di sini artinya apabila notified socket itu adalah server, itu artinya ada klien baru yang ingin connect. Kemudian Asep membuat soket baru untuk klien tersebut. Kemudian menambahkan soket klien ke socket list agar dipantau oleh seller. Dan yang terakhir menyimpan alamat klien di dictionary client.
Lanjut ke blok berikutnya, yaitu else. Ini jika soket adalah klien, maka ia akan menerima perintah dari klien. Strip menghapus spasi kosong di awal atau akhir, sehingga tidak akan terjadi error. Nah, jika tidak ada klien atau disconnected, maka akan dilempar exception agar ditangani di blok error. Dan lanjut ke blok code. Blok ini, blok di atas berperan untuk menghadirkan fitur list agar user klien dapat melihat apa saja file yang ada dalam folder. Ini sama seperti sebelumnya, mekanismenya cukup mirip. Kemudian lanjut ke upload. Upload ini juga sama mekanismenya seperti sebelumnya. Dan download juga sama. Jadi perbedaannya itu ada di awal-awal sini saja, yaitu bagaimana eh, cara server menangani klien atau menanggapi klien. Sedangkan untuk komen-komen atau fasilitas yang dihadirkan oleh server akan tetap sama. Oke, kemudian di sini ya sama ya, yaitu apabila komennya tidak dikenali maka akan mengirim unknown komen. Kemudian yang ini ya ini beberapa exception ASE yaitu exception handling. Apabila terjadi error atau disconnect maka akan dieksekusi. Ya, dan dia juga akan menghapus soket klien dari list yang dipantau dan didictionary clients serta menutup soket klien. Dan yang terakhir untuk server select di sini program di atas digunakan untuk mengembalikan soket yang bermasalah. Soket juga langsung dihapus dan ditutup. Dan yang terakhir menjaga agar server tetap stabil dan tidak crash karena soket bersalah. Jadi ini untuk balancing agar tidak terjadi. Itu untuk server select. Mungkin saya coba demokan lagi. Ini saya pakai server select. Oke. Oke, karena sebelumnya tadi saya belum menunjukkan fasilitas dari selain upload dan juga list, mungkin saya akan coba untuk download ya. Mungkin di sini ikonnya saya coba hapus. Namun ikonnya sudah ada di server, apa di folder server. Saya coba command list. Ini icon ada di dalam server dan saya coba download icon.music. Oke, download selesai. Saya akan coba cek keluar dan ya icon berhasil di download. Mungkin saya akan coba untuk upload juga misal dokumen dot ini. Oke, berhasil. Pak, ya, dokumen txt berhasil. Kemudian yang terakhir mungkin saya coba upload satu file lagi namanya yaitu fdf upload waifu fdf. Oke, sukses. Kita lihat ya, ini ada foto waifu saya. Oke, oke berhasil. Oh ya, dan saya akan coba di sini Python client. Ya, berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya connected hanya bisa satu. Di sini bisa lebih dari satu. Oke, saya coba lagi. Python client. Jadi di sini dapat dilihat di logs yang pas saya program di sini ada tiga, ada connected, 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 dan belum ada satupun yang disconnected. Ini menunjukkan bahwa server ini tidak sinkronus lagi, melainkan dia dijalankan akan-akan secara paralel dengan menggunakan konsep socket maaf socket select tadi. Jadi saya coba jalankan command list dan juga list dan di sini juga list. Semuanya bisa mengakses yang sama. Itu, itu untuk server select. Kemudian lanjut ke server pull. Berbeda dengan server-server sebelumnya, namun di sini server pull memiliki kemiripan, yaitu di bagian sama-sama bisa diakses
oleh banyak klien dan juga masih belum menggunakan prinsip trade, melainkan dia sama-sama menggunakan soket yang diperbanyak. Namun di sini berbeda dengan select, poll ini struktur datanya bersifat dinamis, sedangkan select bersifat statis, sehingga jumlah jumlah dari klien yang bisa diatasi oleh select itu jauh lebih sedikit dibandingkan server poll, seperti itu. Namun cara implementasi kapan di terminal akan terlihat sama saja, tapi secara secara teori, secara codingan berbeda. Seperti ini, di sini saya coba ini oke, disconnected semua, mungkin saya close. Oke, server pool ya sama seperti sebelumnya, ada inisialisasi soket dan juga import library. Di sini juga ada directory, di sini juga. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu pertama di program ini dia akan membuat objek caller untuk memantau banyak soket secara efisien. Kemudian FT to socket adalah mapping dari file descriptor ke objek soket. Kemudian klien menyimpan mapping ke soket alamat klien. Kemudian yang terakhir server soket diregistrasi ke caller untuk event calling siap dibaca. File through ini log utama server untuk menerima klien. Kemudian lanjut, log kode ini bertugas untuk memproses setiap soket yang memiliki event, kemudian mengambil objek soket dari file descriptor. Kemudian di log kode ini, jika soket adalah server, berarti ada klien baru yang ingin connect, sama ya prinsipnya seperti sebelumnya. Kemudian accept membuat soket baru untuk klien tersebut, kemudian menambahkan soket klien ke mapping FT dan dictionary klien, dan yang meregistrasi soket klien ke folder untuk event calling. Dan lanjut di blok kode ini, yaitu menjelaskan mengenai mengerjakan mengenai event calling, yang artinya klien mengirim data, kemudian menerima perintah dari klien dan menghapus spasi kosong, dan kemudian jika tidak ada data, lempar exception untuk menandai klien diskon. Dan di sini ada conditional apabila komennya itu list, maka ya fitur list dijalankan sama seperti sebelumnya. Upload juga sama, download juga sama. Ini juga sama, non comment apabila komennya tidak diketahui. Kemudian ini exception handling juga mirip sebenarnya, yaitu menangkap error atau disconnect client, menghapus soket dari polar atau dictionary mapping, menutup soket client dan menampilkan pesan client tertentu. Dan else ini untuk menangani event selain polling, menghapus soket dari polar, dictionary dan menutup soket, serta memastikan server tetap stabil saat soket. Oke, di sini saya coba praktikkan juga type poll. Misalnya sebentar, oke, sebentar. Ya, kesalahan teknis. Oke, jadi setelah saya analisis, jadi di sini terkait dengan file poll. Jadi untuk server poll di sini harus di operating system Linux. Non karena Linux saya cukup kesulitan untuk merecord, jadi saya pilih Windows. Non ya, jadi untuk server poll ini saya tidak bisa menemukannya. Namun untuk server poll ini seharusnya secara kode sudah benar. Namun nanti saya akan buktikan melalui foto saja. Nanti saya akan kirim untuk fotonya. Namun untuk demo kali ini saya tidak bisa mendemokannya untuk server poll. Oke, saya akan lanjut lompat ke server thread saja.
Ini penjelasan dari server Tweet. Eh, ya ini mungkin yang sedikit agak berbeda. Namun di awalan ini semua hampir sama, cuman berbeda di bagian ya tentu di awal ya. Di sini import library trading untuk melakukan proses trading. Lain yang lainnya sama. Yang di terakhir sini sama. Nah di sini. Jadi di while true ini mekanismenya adalah server menerima koneksi klien baru. Kemudian server membuat thread baru untuk setiap klien menggunakan handle klien ini, handle klien. Kemudian thread berjalan paralel sehingga server bisa main banyak klien sekaligus tanpa blocking. Beda dengan sebelumnya, nah, untuk yang thread sinkronus tadi itu hanya bisa melayani satu. Sedangkan untuk select dan call ini sebenarnya bisa melayani banyak. Namun ya sistemnya itu lebih ke siapa siapa yang siap maka yang dilayani tersebut. Jadi sebenarnya mekanismenya bergantian, cuman gantiannya cepat ya. Jadi tetap saja apabila ada yang bersamaan pasti ada yang nunggu, gitu. Tapi nunggunya tidak selama itu karena ketika mereka mengirim selesai maka proses kosong langsung diisi oleh yang lain seperti itu. Jangan sinkronus tidak. Namun berbeda dengan thread, thread ini dia benar-benar membuat eh, paralel sehingga mau ada yang nganggur atau tidak, mereka tetap punya jalur khusus bisa mengakses server. Jadi tidak perlu bergantian. Oke, di situ saya akan coba demokan Python server. Oke, ini saya coba Python Python dan juga Python Python. Ya, di sini semua bisa connect ya, sama seperti sebelumnya. Namun ini secara mekanisme menggunakan thread, bukan menggunakan multiple socket. Saya semua coba pakai this. Saya download dokumen txt. Oh ya, saya belum ada flashnya. Dokumen txt. Ya, ya meskipun ujung-ujungnya numpuk, oke di sini ada coba hapus. And ya, saya coba download dokumen txt bisa. Kemudian di sini coba saya download icon.jpg. Oke, dan bisa juga. Dan di sini saya coba dan semua langsung ya. Dan di sini saya coba exit. Dan juga ini ya, ajarnya semua connect dan masih memproses. Baik, sekian dari demo gas pemrograman jaringan saya. Terima kasih.